Halo semuanya, selamat datang kembali di Course Founder Plus Academy. Di segmen kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang Bullseye Framework. Di segmen sebelumnya kita telah mempelajari tentang pentingnya bagi kita untuk menemukan channel marketing yang tepat dan salah satu tools untuk bisa membantu kita dalam mengefektifkan proses pencarian channel marketing tersebut adalah dengan mempergunakan framework Bullseye. Nah, kita tahu bahwa Bullseye terdiri dari 3 layer. Layer paling luar, layer di tengah, dan layer paling dalam. Di outer ring, layer paling luar. Di sini adalah berisi aktivitas saat dimana kita mengetahui apa saja yang memungkinkan untuk bisa menjadi arena eksplorasi dan eksperimen channel marketing kita. What's possible yang ada di dalam channel-channel yang ada di sekitar kita, yang kita lakukan brainstorming terhadapnya untuk setiap channel-channel marketing yang ada. Kita perlu untuk bisa melakukan assessment. Apakah channel ini cocok dengan produk kita? Apakah kita punya kompetensi untuk bisa menjalankannya? Apakah kita punya resource? Dan apakah kita punya kecocokan secara pribadi dalam menjalankan aktivitas marketing tersebut? Ketika ada beberapa yang menarik bagi kita untuk kita coba, baru beberapa teknik-teknik atau channel-channel marketing tersebut yang akan kita bawa ke dalam layer di tengah, layer yang lebih dalam. Di dalam middle ring ini, kita akan mencari what's probable. Apa sih yang kemungkinannya makin tinggi probabilitas untuk sukses membawa customer kita akhirnya mengenali produk kita dan terkonversi menjadi pembeli produk kita. Jadi pertama, jalankan percobaan channel-channel dengan biaya yang murah untuk setiap channel-channel marketing yang telah kita pilih dari outer ring. Jadi pindahkan beberapa channel marketing yang kita ingin uji coba dari outer ring ke dalam middle ring. Dan beberapa channel-channel tersebut kita uji coba satu persatu maupun paralel dengan biaya yang murah yang kita kendalikan. Nah, kita lihat mana yang menjanjikan. Dalam proses di layer ini kita perlu untuk menganalisis dari setiap percobaan-percobaan di setiap channel marketing yang telah kita eksperimenkan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk setiap channel marketing tersebut. Kemudian kita juga lihat berapa konversi dari customer yang akhirnya didapatkan dari setiap channel marketing tersebut. Kemudian juga perlu untuk bisa dianalisis, apakah customer yang datang adalah customer yang tepat dan memang kita harapkan. Jangan sampai customer yang datang adalah customer yang tidak kita harapkan, yang spendingnya dikit misalnya, yang tingkat retensinya, tingkat kembali membeli lagi itu ternyata tidak baik misalnya, atau banyak sekali menimbulkan masalah-masalah dalam produk kita misalnya. Jadi di sini adalah tahapan di mana kita melakukan eksperimen dan kita melakukan monitoring dengan berbagai macam matriks-matriks yang perlu untuk kita ukur. Maka di sini penting bagi kita untuk bisa memiliki sebuah catatan untuk bisa mencatat cost, berapa customer, dan apakah customer-customer yang datang itu adalah customer yang tepat. Di sini juga kita perlu untuk bisa mengantisipasi jangan sampai kita mempergunakan sebuah channel marketing yang belum tervalidasi, yang memang secara eksperimen belum membuktikan ia telah mendatangkan customer yang memang tepat dan efektif. Karena kalau itu terjadi, kita akan masuk ke dalam jebakan prematur scaling. Channel marketingnya ada memang, tapi channel marketing ini tidak cocok dan tidak efektif untuk memasarkan produk atau jasa kita. Sehingga kita akan spending terlalu banyak di channel marketing tersebut, padahal channel marketing tersebut tidak proven. Nah, ini adalah sebuah teknik di mana kita mampu untuk bisa menghindarkan diri kita dari prematur scaling. Kalau kita memang harus spending biaya marketing, mengeluarkan biaya kepada channel marketing tersebut, kita pastikan bahwa channel marketing tersebut adalah channel marketing yang memang tepat. Bagaimana cara memastikannya? Dengan menjalankan eksperimen di dalam middle ring ini, di dalam layer bagian tengah ini. Setelah dari beberapa channel marketing, biasanya ada 6 channel marketing yang kita uji coba dalam satu waktu. Dari 6 tersebut kita mendapatkan beberapa, misalnya 1-3 channel marketing yang bekerja, yang kita percaya diri, maka pindahkan channel-channel marketing tersebut untuk masuk kepada inner ring. Di sini adalah area layer saat dimana kita memfokuskan diri pada channel-channel yang memang bekerja. Bekerja bukan hanya mendatangkan customer, tapi juga efektif menimbulkan revenue, serta customernya adalah customer yang memang kita harapkan. Maka fokuslah di channel-channel tersebut. 1-3 channel sudah cukup untuk kita. Jadikanlah diri kita sebagai expert di dalam channel marketing tersebut. Dan terus-menerus lakukan berbagai macam inovasi-inovasi baru untuk bisa mencari strategi-strategi marketing yang bekerja di channel marketing tersebut.
Misalnya channel marketing yang bekerja untuk kita adalah channel di Facebook. Maka teruslah cari inovasi dan pembaruan untuk bisa menciptakan berbagai macam teknik marketing dengan mempergunakan Facebook. Nah, keunggulan Bullseye Framework ini adalah mencoba membantu kita memfokuskan diri hanya kepada channel-channel yang bekerja. Sehingga kita akan fokus dan kita akan lebih cepat serta murah menemukan channel marketing mana yang bekerja. Alih-alih kita brute force, kita langsung ambil, kemudian kita lempar, ambil drop, maka di situ akan banyak sekali resource yang terbuang. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu semesta percobaan kita, ada berapa banyak channel yang ada, analisis secara pribadi, kita lihat mana yang bisa bekerja, mana yang enggak, kemudian kita ambil beberapa yang kita rasa bisa bekerja dan eksperimenkan. Setelah dieksperimen ternyata terbukti, baru kita fokuskan. Di situ kita akan banyak melakukan eksploitasi kepada channel marketing tersebut. Nah, baru ketika channel marketing tersebut ketika sudah bekerja lama, kemudian akhirnya overcrowded, karena akhirnya sudah banyak pengusaha baru atau founder startup baru yang mempergunakan channel tersebut, di situ akhirnya kita perlu untuk melakukan proses Bullseye Framework dari awal lagi. Mencari dari berbagai macam channel yang ada di waktu tersebut, mana yang prospektif, kita uji coba dengan eksperimen, baru masukkan sebagai fokus untuk strategi marketing kita. Jadi proses ini bukanlah proses yang sekali dilakukan kemudian selamanya akan sama hasilnya. Ini adalah proses cycle berulang. Karena strategi marketing di satu waktu bisa efektif, tapi di waktu yang lainnya bisa tidak efektif. Contohnya, ada sebuah perusahaan game bernama Zynga. Mereka adalah salah satu perusahaan game yang sangat terkenal pada masanya karena mereka mempergunakan Facebook sebagai sebuah channel marketing untuk memasarkan game mereka. Dengan fitur sharing Facebook maupun iklan di Facebook, Zynga waktu itu mampu untuk bisa merajai dunia game online. Tapi itu dulu ketika channel Facebook belum overcrowded. Nah sekarang channel Facebook sudah crowded sekali, sehingga akan sangat sulit bagi pengusaha di bidang game yang lainnya ketika mempergunakan strategi marketing yang sama yang digunakan oleh Zynga pada waktu itu. Sehingga harus ada inovasi dan pembaruan. Nah, di sini akhirnya kita mampu untuk bisa belajar bahwa ketika kita menemukan satu channel yang bekerja, belum tentu akhirnya akan terus-menerus bekerja. Kita harus melakukannya terus-menerus dari waktu ke waktu. Lalu satu lagi, ketika kita melakukan eksperimen, terutama di fase middle ring, bagian layer di tengah, kita perlu memiliki alat tracker yang bisa menjadi alat bantu buat kita membuat laporan-laporan yang akhirnya berguna untuk menganalisis apakah channel marketing yang saat ini sudah kita eksperimenkan, bagaimana hasilnya. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Tracker yang sederhana cukup mempergunakan Excel atau Google Spreadsheet. Kita buat table dengan kolom-kolom seperti berapa banyak customer yang kita dapatkan, bagaimana conversion rate-nya, konversi persentase dari pengunjung menjadi customer berbayar, kemudian berapa biaya yang kita butuhkan untuk menjadikan mereka terkonversi menjadi customer berbayar. Nah, itu beberapa kolom-kolom sederhana yang kita bisa track untuk setiap aktivitas-aktivitas eksplorasi serta eksperimen channel marketing tersebut. Ada yang kompleks, misalnya analytic tools seperti Google Analytics, Mixpanel, Amplitude, Fabric, dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau misalnya mau pelajari ini, kita akan ada course lebih khusus tentang hal ini nanti pada waktunya. Tapi teman-teman di sini perlu untuk bisa memiliki alat bantu untuk melakukan tracking, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Dengan alat bantu tracking ini, kita akan mampu untuk bisa memberikan justifikasi yang objektif apakah channel marketing ini memang benar-benar bekerja dan menghasilkan, ataukah justru hanya sekedar asumsi dan dugaan kalau misalnya channel marketing ini bisa bekerja. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengeksplorasi apa saja sih channel-channel marketing yang bisa kita jadikan sebagai semesta percobaan kita. Dengan cara mengetahui, kita akan mampu untuk bisa mendeteksi dan memprediksi kira-kira ini adalah channel marketing yang worth it untuk kita eksplorasi dan eksperimenkan atau tidak. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.